kita belajar sejarah tentang Jokowisme. Oke. Pak Jokowi itu punya tipikal gini, dia datang ke sebuah daerah, dia datang ke sebuah tempat, kemudian di tempat itu dia menemukan ada kejanggalan. Contoh, dia datang ke sebuah tempat yang tempat itu membutuhkan jembatan akses penyambung antara desa satu ke desa yang lainnya. Oke. Biasanya Pak Jokowi ketika konteksnya sangat fundamental dan penting bagi kehidupan bangsa dan negara dan rakyat setempat, Oke. biasanya Pak Jokowi akan datang lebih dari satu kali. Iya. Itu beberapa tempat. Datang, lihat. Begitu dia lihat, masuk ke wilayah pencanangan. Pak Menteri, saya tidak mau tahu bikinkan jembatan. Oke, beberapa bulan kemudian Jokowi kembali ke tempat itu untuk melihat progres. Iya. Ya, udah. Begitu kelar, dia tinggalkan. Tapi menteri yang diberi beban akan berkali-kali datang. Sebab presiden 2 kali datang, berarti Iya. menteri bisa 4 sampai 6 kali Oke. untuk tanggung jawab status dia sebagai orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Iya. Nah, Pak Jokowi itu lebih kepada ide-ide besar pembangunan. Tapi minta maaf, beliau nggak cawe-cawe tuh untuk menentukan si pemenang nanti perusahaan A, saya dapat komisi B, saya dapat fee dari si A. Nggak seperti itu Pak Jokowi. Sehingga begitu momentum perjalanan waktu terjadi, ada menteri yang terseret kasus korupsi, Oke. ada yang kemudian perusahaan tertangkap basah karena melakukan kenakalan. Pernah nggak Pak Jokowi tersentuh hukum? Kan tidak pernah, kecuali framing yang dibangun. Kenapa? Karena memang Pak Jokowi tidak dalam niat untuk mencari untung, tapi membantu. Ya, Pak Jokowi orang yang sangat sederhana dan bagi saya beliau sudah cukup dengan kehidupannya. Ya, hidup di sebuah rumah sederhana di Sumber, Jawa Tengah, di Solo. Ya, kemudian beliau menikmati hari-harinya. Oke. Saya kira itu tradisi hidup dari kelompok dan keluarga ini, dan tidak ada semacam kelompok atau semacam cara-cara berpikir Pak Jokowi yang kemudian demi meraup harta sebanyak-banyaknya memperkaya dirinya. Enggak lah, enggak seperti itu. Kita bisa lihat di depan mata kepala kita sendiri bagaimana kesulitan-kesulitan beliau. Ya jujur aja, beberapa proposal yang datang menghadap Jokowi secara pribadi kan beliau belum bisa membantu. Karena sempat saya kemarin waktu kita ke Solo, kan sempat ada beberapa beliau meminta maaf. Artinya nanti saya coba usahakan kalau ada rezeki, saya ikut membantu kan beberapa orang yang saya lihat membawa proposal pada waktu itu. Artinya kalau orang ini seorang yang menumpuk triliunan uang di di brankas, atau mungkin seperti yang disebutkan Bitor ada banker di dalam rumah. Lihat kan dia tinggal cungkil pakai jari kelingking aja gitu. Enggak seperti itu. Kemarin ada asumsi misalnya PSI. Oh, PSI ini partai kaya raya. Kenapa ada Jokowi? Lah Pak Jokowi dengan tegas pada waktu itu menyampaikan di acara PSI ya. Kalau saya tidak salah ingat, Pak Jokowi mengatakan bahwa kalian harus membangun kekuatan sampai di level paling bawah. Nah, untuk melakukan ini itu perlu ada biaya. Biasanya mantan saya